Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita dalam kuliah pengembangan organisasi intervensi dalam pertemuan yang ke-6. Di pertemuan ini kita akan berbicara mengenai training yang merupakan salah satu bentuk intervensi dalam organisasi. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu dalam skema besar ini intervensi training ada di mana. Seperti yang bisa teman-teman lihat di kotak warna biru yang ada di dalam, itu adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, meliputi permasalahan strategik, teknostruktural, human process, dan juga human resource. Nah, permasalahan ini diatasi dengan kotak-kotak yang berwarna kuning gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk intervensi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, training dalam konteks ini berada di bagian ini, di tema human resources issue, yang mengatasi permasalahan mencari karyawan yang kompeten, melatih, mengembangkan, menjaga, memelihara kinerjanya. Itu adalah isu-isu yang ditangani dengan human resource intervention. Salah satunya bentuknya adalah training and development. Nah, ini tadi yang kita bilang ya, intervensi HRM meliputi proses ini, mulai dari analyzing and design of work ya, ANAJAB, HR planning, recruiting, selection, dan juga training and development di sini. Jadi kita tetap sesuai konteksnya. Jadi konteks dalam pembahasan besar intervensi organisasi itu training ada di sini posisinya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas training saja, sementara untuk developmentnya kita bahas minggu depan. Oke. Nah, kita akan masuk ke training. Oke, teman-teman. Saya yakin semuanya pernah merasakan menjadi peserta pelatihan ya, pernah mengikuti pelatihan apapun di semasa SMA dulu atau semasa bergabung dengan organisasi di kampus, atau pelatihan publik yang teman-teman tertarik dengan posternya kemudian mengikuti. Nah, berbagai macam jenis pelatihan ada ya, namun tujuannya sama. Tujuannya adalah menambal gap pengetahuan atau gap skill yang ada untuk memenuhi performa yang diharapkan ya. Jadi dalam konteks organisasi, perusahaan memberikan fasilitas ya, suatu media pembelajaran untuk karyawan mampu menambal gap itu, adanya kesenjangan antara skill yang mereka miliki saat ini dengan skill yang diharapkan oleh perusahaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal. Secara umum, definisi sederhana dari training adalah itu ya, proses memberikan keterampilan atau pengetahuan spesifik untuk memperbaiki kekurangan gap tadi, atau bisa jadi juga untuk mengembangkan karyawan. Mungkin gapnya belum ada, tapi bertujuan untuk meningkatkan performa karyawan gitu ya. Jadi banyak versi definisi dari pelatihan, tapi ini salah satunya saya ambilkan. Sederhananya adalah menutup gap berupa gap kompetensi atau gap pemahaman, gap pengetahuan, dan juga gap skill pada karyawan dalam konteks organisasi. Namun kadang juga diberikan pelatihan ini sebagai reward ya, diberangkatkan pelatihan untuk apa? Untuk mengembangkan diri saja, mungkin belum ada gapnya, tapi untuk mendevelop ya. Nah, tapi perlu kita catat ya, kita sebagai praktisi besok gitu ya, atau sebagai internal OD, praktisi OD, organizational development, harus aware gitu, karena sering pelatihan ini dijadikan obat segala macam penyakit gitu ya dalam organisasi. Sering sekali, karyawan saya tidak perform pak, anak buah saya sedang tidak semangat dalam bekerja gitu. Kondisi keuangan menurun, semuanya dikasih obatnya, pelatihan saja pak, kirim saja pelatihan, atau mari kita selenggarakan pelatihan. Padahal itu belum tentu tepat. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan dulu sebelum kita mengambil langkah intervensi berupa pelatihan. Misalkan, tepat nggak ini, benar nggak ini kita berikan pelatihan?
kita gali lebih dalam. Kalau karyawan ini turun kinerjanya, apakah benar ini karena gap kompetensi atau gap skill, gap pengetahuan? Apa benar sehingga obatnya harus di training? Ternyata setelah kita gali, misalkan permasalahannya permasalahan interpersonal, ya, ada permasalahan ketidakcocokan hubungan dengan atasan barunya misalkan, sehingga kinerjanya menurun. Hal semacam ini tentu saja tidak bisa kemudian selesai dengan pelatihan. Tujuan pelatihan juga kondisi keuangan menurun, ya udah kita latih semuanya dengan training motivasi misalkan. Apa benar gitu itu bisa efektif gitu. Nah, karena tujuan pelatihan ini harus jelas, spesifik, tidak bisa menjadi obat segala macam penyakit. Nah, untuk itu kita harus lebih kritis ke depan ketika kita menjadi praktisi, konsultan misalkan, ataupun jadi internal praktisi OD dari organisasi. Kita harus kritis, benar nggak ini, efektif nggak, apakah bisa pakai metode lain atau lebih cocok dengan metode lain, sehingga tidak kita serta-merta mengiyakan permintaan untuk menyelenggarakan pelatihan. Karena pelatihan itu tidak murah, ya, mulai dari persiapannya, baik kita handle sendiri maupun kita dengan konsultan, itu tidak murah, sehingga kita harus lebih cermat dalam mengambil keputusan apakah intervensi training ini perlu kita ambil atau tidak, atau bisa dengan yang lain. Nah, itu sebagai pertanyaan awal ya untuk screening apakah training ini memang perlu. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar dalam perkuliahan ini, goalnya adalah teman-teman mempelajari 5 tahapan dalam menyelenggarakan pelatihan ini. Ada the training process ini. Saya ambilkan dari salah satu referensi yang menurut saya akan lebih mudah diingat, lebih mudah membekas di teman-teman, karena ada 4D dan 1E. Ya, ini konsep yang menjadi capaian pembelajaran kita minimum hari ini, ketika teman-teman menguasai apa itu 4D dan 1E. Ya, kita nanti akan bedah satu-satu. Ya, konsep kuncinya sebagai pengantar ya di masing-masing aspek tadi, masing-masing tahapan itu sebagai berikut ya. Diagnose itu adalah TNE kata kuncinya. Define itu tujuan pelatihan, tujuan spesifiknya apa. Design itu soal metodenya, teknisnya, instrukturnya. Deliver itu soal konsep-konsep manajemen kelas, konsep-konsep yang harus dipahami oleh para penyelenggara pelatihan agar pelatihan lebih efektif. Itu ngomongin soal deliver nanti. Dan yang terakhir evaluation. Ini 4 level evaluasi yang saya kira kita sudah familiar. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Itu ya, jadi ini teasernya. Ada 5 konsep kunci ini, 5 konsep kunci dalam training proses yang akan kita bedah satu persatu. Kita akan cepat saja ya. Di modul ini akan banyak aspek teknis nanti sampai ke detail, tapi kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu detail karena sangat operasional. Teman-teman nanti bisa pelajari modulnya yang sudah kami kirimkan juga. Dengan membaca berulang-ulang, dengan melihat contoh-contohnya, saya kira akan mudah difahami dan juga dipraktekkan langsung gitu ya. Teman-teman boleh nanti langsung praktek membuat modul misalkan dengan contoh-contoh yang kami berikan. Tapi sifatnya yang saya jelaskan ini lebih ringkas, lebih cepat karena keterbatasan waktu juga. Baik, kita akan mulai saja, mulai dari diagnose. Kata kunci tadi di awal ketika kita membahas diagnose adalah TNA atau Training Need Analysis. Ya, suatu konsep yang sudah cukup lazim saya kira. Ketika kita di organisasi mau menyelenggarakan pelatihan pasti TNA dulu lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah kunci dari tahap diagnose. Nah, di TNA ini ada 2 macam ya. 2 jenis TNA. Yang pertama general TNA dan specific TNA. Kalau TNA yang general itu mengacu pada proses assessment kebutuhan pelatihan secara umum yang dibutuhkan oleh
suatu organisasi, misalkan dalam satu periode 1 tahun gitu ya. Misalkan di akhir 2020 nanti Departemen Training atau Departemen SDM akan mengakses kebutuhan pelatihan dari seluruh organisasi, ngedarin memo atau ngirim email ke kepala departemen, ke manajernya yang ada di seluruh organisasi, mengakses kebutuhan pelatihan di departemen Bapak Ibu apa saja untuk tahun depan ya. Sampai ke anggotanya siapa saja yang akan dikirim. Pelatihannya meliputi apa saja? Pelatihan teknis, pelatihan soft skill, pelatihan general, training dan sebagainya. Itu nanti tergantung form yang diberikan oleh kepada para departemen. Mereka akan mengisi, mereka akan mengakses di kebutuhan internal departemennya, kemudian mengsubmit ke departemen training. Nah, itu salah satu contoh proses general TNA. Nanti output dari general TNA ini departemen SDM punya jadwal pelatihan dalam 1 tahun gitu ya, jadwal kebutuhan. Tentu saja setelah difilter, di screening gitu ya, apa yang mana yang tepat, mana yang bisa difasilitasi dan yang tidak. Nah, itu adalah contoh general TNA. Menyesuaikan juga dengan budget perusahaan, menyesuaikan juga dengan cocok tidaknya personil ini yang berangkat dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang spesifik TNA itu yang lazimnya kita lakukan ketika akan menyelenggarakan pelatihan. Misalkan kita akan ketemu nih, kita butuh nih kayaknya ada gap staff baru yang masuk, ada 5 orang rekrutan baru gitu. Mereka belum tahu nih tentang seluk-beluk perusahaan ini, mereka belum tahu tentang pekerjaan mereka secara spesifik. Nah, akhirnya kita assess kebutuhan pelatihan itu. Oke, kita akan bikin pelatihan untuk karyawan baru ya, orientation training. Apa saja yang diperlukan untuk orientation training? Nanti ada step-stepnya. Ya, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Langsung saja nyambung ke slide berikutnya. Nah, ada 3 level ini yang kita bahas. Misalkan tadi ya, spesifik TNA. Kita akan mengetahui 5 karyawan baru tadi. Mulai dari level person dulu. Siapa sih mereka? Mereka backgroundnya apa? Mereka skillnya seperti apa? Mereka masuk departemen mana? Itu level person. Kita cari tahu, kita gali. Kemudian level task. Nah, mereka itu di departemen apa? Pekerjaannya apa saja? Ya. Tugas mereka itu nanti di mana? Kita gali itu. Kemudian level organisasi. Apa tuntutan organisasi terhadap karyawan baru ini? Ada informasi apa yang sangat penting yang perlu diberikan kepada organisasi? Kepada karyawan baru tadi, mohon maaf. Nah, ini ketiga level ini kita gali sebelum kita merumuskan nanti kurikulum training, modul dan seterusnya. Yang pertama kita akan cari tahu tujuan training terlebih dahulu. Nah, di level general maupun spesifik TNA kita lakukan nih assessment dalam 3 level ini, person, task maupun organization. Cari tahu kebutuhannya seperti apa sih, bagaimana kondisi calon peserta, seberapa siap sih mereka untuk bekerja, seberapa jauh pengalaman mereka di dunia kerja. Nah, itu penting ketika nanti kita merumuskan metode pelatihan misalkan. Atau teman-teman deh, ketika di organisasi akan menyelenggarakan pelatihan, pasti kan akan mencari tahu siapa saja pesertanya, profilnya mereka, backgroundnya mereka. Kemudian nanti mereka akan bekerja, bertugas apa saja gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi organisasi, itu kita gali. Nah, inilah tahapan diagnosa atau TNA. Nanti menjadikan hasilnya adalah satu dokumen yang bisa menguraikan kondisi dari organisasi, kondisi pekerjaan maupun kondisi dari calon peserta pelatihan. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan dari para peserta tentang pelatihan ini? Nah, itu
informasi yang paling pokok yang kita dapatkan dari proses DNA. Ya. Organisasi berharap apa dengan pelatihan ini? Secara pekerjaan, tuntutan pekerjaan mereka seperti apa yang diharapkan, kemudian daripada peserta apa yang diharapkan juga, dan skill apa yang diharapkan tambah dari pelatihan ini, itu harus kita dapatkan dari proses DNA. Sehingga dari proses ini kita nanti bisa menentukan step yang kedua, yaitu training objective. Kita bisa define, kita bisa merumuskan ya tujuan pelatihan yang paling pas itu apa. Karena tadi pelatihan itu harus tujuannya spesifik, ya, spesifik. Nah, kita akan langsung nyambung ya ke tahap yang kedua, yaitu define. Setelah dapat dokumen hasil TNA itu dengan deskriptif yang jelas, yang informatif gitu ya, semakin bagus teman-teman melakukan TNA itu akan semakin akurat ya, semakin efektif pelatihannya. Dimulai dari TNA. Karena pelatihannya akan tepat sasaran, pelatihannya akan pas metodenya, tujuannya akan pas dengan kebutuhan. Jadi kunci sekali proses DNA itu. Nah, tahap kedua ini sebenarnya mudah saja. Kalau kita punya data DNA yang bagus, kita tinggal merumuskan tujuan yang paling pas. Nah, di sini secara teknis silakan rumuskan tujuan dengan ringkas tetapi jelas gitu ya. Setidaknya mengandung 3 informasi. Pertama, desired behavior. Apa sih target dari pelatihan itu, menghasilkan output yang seperti apa gitu ya. Setelah ikut pelatihan ini, orang-orang yang ikut diharapkan memiliki skill atau pengetahuan seperti apa. Itu desired behavior. Kemudian kondisi di mana perilaku yang diharapkan muncul. Nanti dengan contoh. Dan juga standar penilaiannya. Contoh misalkan seperti ini. Setelah assess, setelah TNA ke para calon peserta, ternyata mereka ini merasa grogi, merasa malu ketika harus presentasi hasil project atau project reportnya ke atasan-atasan di departemen lain gitu ya. Dan sering kemudian materinya tidak terstruktur, tidak sistematis. Ternyata dari para atasan pun menyatakan demikian. Sehingga dari hasil TNA kita akan merumuskan tujuan pelatihan, yaitu pelatihan presentation skills, yang tujuannya adalah peserta mampu membawakan materi presentasi secara runtut, mudah difahami dan menarik ketika dihadapkan pada situasi presentasi di depan audiens. Nah, ini contohnya. Jadi ada desired behavior-nya, mampu seperti apa gitu ya. Bisa apa, dalam situasi seperti apa. Ini situasi bisa presentasi di depan audiens. Nah, standar penilaian itu ya runtut, mudah difahami, menarik. Nah, misalkan seperti itu ya. Atau dengan baik, dengan mendapatkan apresiasi positif dari para audiens. Misalkan kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, intinya kita rumuskan dengan tujuan yang jelas ya. Pelatihan itu tidak boleh mengawang-awang ya, harus outputnya di perilaku jelas. Ini tahap yang kedua. Tahap pertama diagnose atau TNA, kemudian yang kedua adalah define. Define ini satu step saja, tinggal merumuskan tujuan setelah dapat data dari TNA. Jelas ya, saya kira. Nah, kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, dalam merumuskan tujuan, kita juga harus menyadari bahwa ada 3 level yang bisa kita sasar dengan pelatihan. Bisa jadi pelatihan itu hanya mencapai atau menyasar aspek kognitif saja, cukup menambal gap pengetahuan dari tidak tahu tentang perusahaan barunya menjadi tahu seluk-beluk perusahaan barunya dengan training orientasi misalkan, atau sampai ke afektif, sampai dia merasa bahwa perusahaan barunya ini sangat keren, sangat bagus. Nah, itu sudah sampai ke afektif. Atau sampai ke perilaku, sampai dia tahu caranya bagaimana disiplinnya seorang karyawan di perusahaan ini, sampai dia bisa mempraktekkan.
bisa tahu salam-salamnya, bisa tahu yel-yelnya. Nah, itu sampai ke perilaku. Nah, ini patut kita nyatakan dalam tujuan, ya. Kalau di contoh presentation skill tadi, dia juga pengetahuan dan juga sampai ke skill, mampu melakukan presentasi. Nah, itu berarti sampai ke perilaku. Nah, kita berikan contoh yang lain, misalkan salah satu hasil assessment TNA merumuskan kebutuhan pelatihan basic leadership training. Ada 10 orang kepala seksi baru atau supervisor baru yang baru saja dilantik gitu ya. Dan setelah diwawancarai manajernya maupun mereka maupun atasannya lagi dan juga mungkin bawahannya dari TNA, proses TNA, diketahui bahwa mereka itu belum punya pengalaman memimpin sebelumnya, ya. Mereka staf biasa, sehingga perlu nih keterampilan dasar dalam memimpin, sehingga dirumuskan basic leadership training. Nah, training ini yang bagus memang bisa menyasar ketiga level, ya, mulai dari kognitif sampai ke perilaku. Nah, rumuskan tujuannya. Kalau tujuannya sampai kognitif saja, berarti bahasanya adalah mampu memahami konsep-konsep dasar, misalkan seperti itu ya. Kalau afektif misalkan ya, sampai merasa percaya diri untuk mengatur, memimpin, mengarahkan gitu ya, merasa gitu ya. Kalau afektif. Kalau perilaku, mampu membagi tugas, gitu ya, mampu mengarahkan anggota. Nah, ini sudah berupa skill. Nah, tujuan ini akan sangat menentukan nanti metode yang kita pilih ya dalam mendesain modul, sehingga kita perlu dengan rinci, dengan benar menentukan tujuan dari pelatihan. Define, ini tahapan yang harus benar kita jalankan setelah mengolah data dari TNA. Silakan, training tidak harus ketiga level ini, tetapi tentu saja akan lebih efektif jika tidak hanya sampai kognitif saja, setidaknya sampai afektif. Syukur-syukur perilaku training itu sampai ke level perubahannya, sampai ke level perilaku. Oke, begitu ya tentang define, menentukan tujuan pelatihan. Nah, ini harusnya latihan, ini memang biasanya kita latihkan. Coba merumuskan tujuan pelatihan yang efektif. Ya, silakan teman-teman nanti mencoba sendiri ya. Nah, setelah tahu tujuannya apa, dengan bagus diterumuskan tujuannya dalam tahap define tadi, kita jadi bisa merumuskan nih tujuan tadi mau dicapai dengan cara yang seperti apa. Kita sudah menetapkan tujuannya, mau kesananya itu naik apa gitu ya. Nah, ini ngomongin soal metodenya, soal desainnya. Mau kita deliver pelatihannya itu pakai apa sih? Oh, kalau tujuannya cuma sampai kognitif, ceramah aja mas, selesai gitu ya. Suruh nonton video, selesai kalau itu tujuannya hanya kognitif. Kalau sampai afektif gimana ya? Oh, harus mengalami langsung nih biar mereka punya pengalaman gitu ya, biar tahu langsung, dan harapannya afektifnya, sisi afeksinya kena juga. Oke, kita bawa ke lapangan langsung, melihat langsung gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, sangat ditentukan oleh tujuannya metode itu ya. Jadi tidak bisa kita kadang-kadang terbalik. Wah, kita yang penting metodenya outbound, kemudian apa dulu nih tujuannya biar apa sih gitu. Nah, kadang-kadang terbalik gitu, yang penting outbound dulu, padahal semestinya outbound tidak outbound itu belakangan. Yang penting tujuannya dulu apa. Siapa tahu cukup dengan meeting biasa, dengan di dalam ruangan gitu ya, dengan kita diskusi, brainstorming, metodenya bisa tercapai tujuannya, tidak perlu harus menghabiskan biaya keluar, outing gitu ya. Nah, ini pentingnya kita merumuskan tujuan dulu dengan tepat, baru kita ngomongin ke metode. Nah, selain metode kita juga akan ngomongin blueprintnya. Di sini kita berlatih harusnya nanti merumuskan blueprint pelatihan sampai ke modul pelatihan ya. Nah, ini sangat praktikal, sangat skill sifatnya, jadi harusnya kita latih. Jadi dalam uraian saya ini teman-teman cukup dengarkan terlebih dahulu. Di lain kesempatan kita akan coba berlatih.
Oke, nah yang pertama tentang metode nih. Banyak metode yang bisa teman-teman pilih ya. Hanya slide saja menerangkan, atau hanya suruh nonton film saja, teleconference, teletraining, dengerin orang menjelaskan sambil mungkin simulasi. Banyak ya. Ini yang kategori off the job. Jadi tidak di tempat pekerjaannya langsung gitu ya, sifatnya simulasi, nonton orang menunjukkan skillnya, nanti kemudian dia bawa di tempat kerja, dia nyontoh gitu. Tapi dengan metode-metode tidak langsung. Nah, ini off the job, metode off the job. Bisa nggak sampai ke nggak hanya pengetahuan, sampai ke afeksi, bisa gitu ya. Video itu bisa sampai ke afeksi gitu ya. Sampai ke perilaku bisa dengan simulasi dalam kelas kita praktek gitu, bisa sampai ke perilaku. Jadi soal metode, nah ini ya, banyak pilihan. Jadi tergantung tujuannya, bisa nggak mencapai tujuan dengan metode yang dipilih. Nah, kalau secara umum dibagi menjadi dua, off the job dan on the job. Kalau on the job ya memang melatihkan skill di pekerjaan atau di posisi tertentu langsung ke tempat kerjanya gitu ya prinsipnya. Kalau orientation training tadi langsung masuk ke perusahaannya, suruh jalan-jalan di sana, mengetahui secara langsung, oh seperti ini ya perusahaanku itu, prosesnya bisnisnya seperti ini gitu. Mulai dari bahan mentah diproses sampai keluar seperti ini misalkan. Masuk langsung ke site-nya. Yang kerja di pertambangan langsung ke site-nya. Tidak hanya nonton video di ruangan saja, tapi langsung ke site-nya. Oh seperti ini toh. Walaupun dia belum ngapa-ngapain ya, hanya lihat-lihat saja. Gitu. Apprentice, dia magang, dia menjadi praktek gitu ya, ngikutin apprentice, magang gitu ya. Teman-teman sudah familiar dengan konsep magang ya. Bahkan besok S1 kayaknya akan ada magangnya juga gitu. OJT on the job training, biasanya para calon pimpinan misalkan di bank gitu ya, mereka ada OJT-nya dulu gitu ya, sebelum diterjunkan langsung menjadi kepala cabang. Yang mereka yang masuk melalui program manajemen trainee itu, mereka OJT dulu selama beberapa bulan gitu, biar mereka tahu dulu, oh seperti ini ya cara kerja kepala cabang itu, dinamikanya, prosesnya, stresnya, beban tugasnya seperti ini. Baru kemudian setelah itu, setelah setengah tahun kalau tidak salah, mereka berkeliling, kemudian mereka akhirnya ditempatkan. Nah, ini OJT. Job rotation, diputar-putar ya, bertukar peran gitu ya, di rolling gitu. Dia belajar sesuatu yang baru, langsung praktek. Understudy assignment, ya ini dia berlatih menjadi posisi yang akan dia jabat ke depan. Misalkan seorang supervisor, seorang kepala seksi, ditugasi understudy menjadi seorang manajer. Manajernya mungkin sudah dalam 3 tahun lagi sudah akan pensiun gitu. Dia understudy nih, ini loh cara kerja jadi seorang manajer gitu. Aku melakukan ini. Kadang-kadang juga dia dikasih tugas juga melakukan pekerjaan si manajer ini tadi untuk latihan gitu. Coaching, executive coaching. Nah ini manajernya berperan sebagai coach, melatih dia secara personal gitu ya, diberikan assignment dengan tugas. Nah ini ada kaitannya juga dengan development, besok kita bahas. Tapi prinsipnya ada off the job, ada on the job. Off the job itu simulasi mungkin dalam kelas gitu ya, tidak di spot pekerjaan secara langsung. Kalau on the job itu ya di lokasinya. Teman-teman ikut pelatihan keluar gitu ya, dikirim pelatihan ke Bali, kemana, itu semua off the job, site-nya di Jakarta misalkan gitu ya. Tapi kalau on the job ya sudah di situ dia praktek langsung dengan metode magang misalkan, understudy atau apprentice gitu.
Itu untuk desain pelatihan. Jadi teman-teman tentukan, silahkan berdasarkan tujuan define tadi, desain yang paling cocok apa ya, metodenya yang mana, sehingga kita tidak terjebak di satu metode terus yang bisa kita pakai untuk semua, padahal itu sangat tergantung dengan tujuannya. Nah, nanti kalau sudah kita tentukan metodenya, buat blueprintnya ya, untuk menghubungkan ini tadi sasaran pelatihan, levelnya, cognitive skill dengan metodenya. Nah, aspek-aspeknya apa gitu ya. Tadi misalkan pelatihan basic leadership, aspeknya ada managing people, ada problem solving, ada developing others. Misalkan kita tentukan ada 3 aspek itu. Nah, itu kita definisikan operasionalnya seperti apa, levelnya itu mau menyasar sampai mana sih? Sampai cukup pengetahuan saja, atau sampai afeksi, atau sampai skill. Kalian tentukan. Kemudian metodenya yang paling tepat apa? Kalau sampai skill ya tentu saja kalau bisa ada tidak hanya ceramah, ada misalkan video atau bahkan praktek diskusi ya. Sampai role play misalkan. Nah, ini sangat ditentukan oleh blueprint pelatihan kalian gitu ya. Jadi penting teman-teman merancang ini untuk menemukan nih tujuannya apa, dibedah dalam aspek-aspek. Teman-teman cari referensi apa saja ya leadership itu, dan yang sesuai dengan hasil TNA ternyata ditemukan 3 ini yang cocok dengan kebutuhan di lapangan. Didefinisikan, tentukan itu sasarannya mau sampai sedalam apa, kemudian metode yang paling tepat untuk mencapai itu apa. Ini esensi dari blueprint ya. Silakan teman-teman nanti baca lagi. Saya kira tidak cukup satu kali mendengarkan ini langsung paham, perlu dibaca beberapa kali contohnya agar teman-teman nanti juga bisa mempraktekkan untuk membuat blueprint pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di organisasinya atau di tempat kerjanya, mungkin gitu ya. Nah, ini masih contoh, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada aspeknya, ada definisi operasional, kemudian bentuknya, aktivitas atau metodenya tadi. Bisa dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian, ini lebih detail, lebih bagus. Ya. Blueprint ini yang nanti akan kita buat jadi dasar dalam pembuatan modul pelatihan. Ya, jadi penting sekali kalau kita bisa membuat blueprint yang bagus, yang bisa detail, yang bisa tepat sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan menghasilkan juga modul yang bagus. Ya, modul ini ya, tadi kita sudah bahas, setelah dari blueprint, kembangkan menjadi modul. Prinsip modul ini tidak ada bakunya, silahkan dikembangkan, tetapi prinsipnya modul ini seperti resep masakan gitu ya. Kalau sudah ditulis resep itu, harusnya resep itu jatuh ke tangan siapapun, dia bisa mengulangi resep itu dengan mudah. Gitu. Tidak peduli yang masak itu siapa, itu berarti resepnya sudah detail, resepnya sudah sangat jelas instruksinya. Nah, sama modul pelatihan juga sama, harusnya modul yang bagus itu ditulis demikian rupa, detail, lengkap. Modul ini diserahkan ke siapapun gitu ya, yang punya skill pelatihan tentu saja bisa menirukan atau mereplikasi pelatihan ini dengan persis sebagaimana yang diharapkan dari pembuat modul. Nah, itu berarti modul yang bagus gitu ya. Jadi penting kalau besok teman-teman jadi praktisi bisa membuat modul dan juga bisa mendeliver. Tapi keterampilan buat modul ini menurut saya lebih penting gitu ya, lebih penting karena kita kadang sebagai praktisi internal malah tidak boleh, kita tidak bisa mungkin ya menghandle kelas sendiri. Kita membuat modul, kemudian kita hire konsultan untuk mendeliver pelatihannya. Gitu. Sama besok kalau misalkan tesis atau pelatihan pun atau skripsi pun kalian pakai eksperimen pelatihan, malah modul kalian tidak boleh dibawakan sendiri gitu ya, agar tidak bias gitu. Sehingga keterampilan buat modul ini penting sekali ya. Modul yang bagus nanti dinyanyikan oleh siapapun yang punya skill-skill dasar oleh pelatihan ya,
tetap bisa berjalan dengan bagus. Nah, silakan teman-teman nanti baca sendiri, pelajari sendiri mengenai cara penyusunan modul pelatihan. Prinsip-prinsipnya sudah saya cantumkan di sini. Ya, ini contohnya sampai teknisnya, sampai rundownnya, step by stepnya pelatihan itu dituliskan, ya. Itu tadi agar bisa direplikasi dengan mudah. Oke, sampai di sini dulu. Oke ya, saya kira bisa difahami ya. Jadi kita sudah sampai di yang keberapa ini tadi? Diagnose, kemudian define, design, yang keempat adalah deliver. Nah, kita akan masuk ke aspek berikutnya tentang penyelenggaraan pelatihan. Tadi kita sudah nih resepnya, bukunya, modulnya. Tetap eksekusinya juga penting. Nah, kita akan bahas itu di deliver. Nah, di deliver ini sebagai trainer maupun sebagai penyelenggara pelatihan, ada aspek-aspek yang harus kita kuasai agar pelatihan itu bisa lebih efektif, ya. Di antaranya adalah prinsip-prinsip pembelajaran, ya, tentang active learning, adult learning, experiential learning. Teman-teman coba pelajari lagi, mungkin di psikologi pendidikan gitu ya. Bagaimana sih orang dewasa itu mempelajari sesuatu yang baru? Bagaimana sih senangnya orang dewasa itu belajar gitu ya. Nah, dasar-dasar seperti ini, prinsip-prinsip pembelajaran ini yang penting untuk kita ketahui lagi biar kita tidak salah pendekatan nanti ya. Kita biasanya ngajari anak-anak TK gitu ya, ketika anak-anak SD kita bawa style itu ke kepala-kepala departemen gitu ya, ke manajer, ke bos-bos gitu, tidak akan masuk gitu. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui nih prinsip-prinsip pembelajaran. Kalau anak-anak seperti apa ya, kalau orang dewasa itu seperti apa ya style belajarnya gitu. Experiential learning juga bagus sekali kalau kita menguasai konsep-konsep experiential learning, bahwa orang-orang itu sudah punya loh pengalaman yang itu kita pakai lagi dalam proses pembelajaran. Orang-orang tuh seneng loh kalau belajar itu dari mengalami dulu, sehingga dia bisa merefleksikan apa yang barusan dialami sebagai bahan pembelajaran bersama. Itu asik ya. Ini harus kita kuasai. Yang berikutnya, sebagai trainer maupun sebagai fasilitator, sebagai penyelenggara pelatihan harus tahu nih prinsip manajemen kelas, misalkan penataan ruang, bagaimana membuka kelas, ice breaking, bagaimana berinteraksi dengan audiens, bagaimana memahami kondisi peserta dengan berbagai variasinya. Nah, ini hal-hal yang teknis, tetapi perlu kita sebagai penyelenggara maupun trainer. Ketika situasi sudah tidak kondusif, bagaimana kita mengatasinya? Sebagai fasilitator kita kita bilang break dulu ke trainer misalkan. Kita harus peka. Kita harus tahu bagaimana menghandle kelas. Bagaimana menata ruang yang lebih mendukung untuk diskusi. Bagaimana menata ruang yang lebih mendukung untuk kita fokus ke satu pembicara. Bagaimana menata ruang yang lebih mendukung untuk mobile, kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini juga bisa kita pelajari dan perlu dimiliki oleh penyelenggara pelatihan. Selain itu, aspek berikutnya tentang deliver yang patut kita jadikan perhatian adalah soal profesionalisme trainer. Misalkan kita sebagai trainer ya, soal penampilan, soal ketepatan waktu, soal penguasaan materi, ya, ini diantaranya. Berapa profesional kita bisa dilihat dari 3 hal ini setidaknya. Penampilan kita itu yang paling luar, ya. Kemudian secara attitude kita profesional atau tidak, pembawaan kita, gitu ya, sikap-sikap kita, dan juga secara konten. Kita menguasai atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Nah, ini adalah indikator profesionalisme diantaranya. Kita harus menguasai ini. Aspek lainnya yang lebih sifatnya hard skill adalah public speaking, communication. Ini juga soft skill juga. Ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide gagasan kita dengan mudah, diterima oleh audiens kita. Soal teknisnya misalkan vokal, artikulasi, gestur, body language,
penyusunan materi. Nah, ini hal-hal yang sifatnya teknis yang bisa kita kembangkan terus. Tapi ini penting di aspek deliver ini, karena kadang-kadang sudah bagus semua dari tujuan, dari modul, dari tadi ya blueprint sampai ke modulnya sudah bagus, tetapi yang membawakan tidak menguasai prinsip-prinsip dasar manajemen kelas misalkan, atau tidak profesional, atau tidak memiliki dasar-dasar keterampilan seorang public speaker. Kelas jadi tidak efektif juga, pelatihan jadi tidak efektif juga. Sehingga di aspek yang keempat ini perlu juga kita kuasai ya, bagi teman-teman yang ingin terjun di dunia konsultan misalkan, jadi praktisi pelatihan. Hal ini perlu terus dikembangkan. Nah, tadi kita sudah membicarakan ya 4D sudah semua, mulai dari diagnose, define, design, dan juga deliver. Keempatnya sudah, dan yang terakhir, aspek terakhir adalah aspek evaluasi atau proses tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Oh ya, ada tambahan sedikit. Nah, di buku Noe kalau teman-teman sudah ada e-booknya ya, bisa dicek gitu. Dia punya indikator nih, kalau training efektif itu yang seperti apa. Di antaranya ini, tujuannya jelas ya, kontennya tuh meaningful, ada hubungannya dengan si audiens gitu ya, relatable dengan audiens. Kemudian ada multimedia, tidak hanya pendengaran saja, ada penglihatan, ada geraknya juga, ada interaksi dengan sesama peserta maupun dengan pelatih, jadwalnya tersusun dengan rapi. Nah, ini contoh-contohnya indikator pelatihan yang efektif ya. Nah, kita akan masuk ya ke bagian yang terakhir dari proses pelatihan ini. Kita sudah belajar tentang 4D, kita akan lengkapi dengan 1E, yaitu evaluasi. Nah, ini sudah sering kita lakukan mungkin ya, sudah sangat lazim kita dengar evaluasi dari Kirkpatrick, yaitu ada 4 level. Pertama, evaluasi reaksi ya. Evaluasi reaksi ini akan mengukur seberapa puas sih, seberapa happy para peserta dengan pelatihan yang kita selenggarakan. Puas enggak? Happy enggak? Mungkin secara administrasi, secara fasilitas, secara kondisi ruangan dan seterusnya. Bahkan mungkin secara pembawaan trainer bagus enggak? Nah, ini evaluasi reaksi. Evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi pengetahuan. Nah, tadi ya, level sasaran pelatihan kan ada setidaknya 3 ya, dari kognitif sampai ke skill. Di tahap yang paling awal ini adalah untuk mengetahui seberapa berubah nih pengetahuan mereka setelah dilatih. Bisa kita ukur misalkan dari sebelum mengikuti pelatihan, kita berikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kita berikan kuis. Setelah pelatihan kita berikan kuis yang sama. Ada perubahan skor nggak di situ, ada peningkatan atau tidak. Nah, ini evaluasi pengetahuan. Kita ingin mengetahui seberapa berubah pemahamannya atau pengetahuannya terhadap konten materi yang kita berikan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi perilaku atau evaluasi skill. Nah, ini di level yang ketiga, kalau kita memang sasarannya sampai ke perubahan perilaku, keterampilan, di evaluasi ini diukur beneran ketika sudah di tempat kerja. Berubah tidak keterampilannya, beneran dipakai tidak di tempat kerja ya. Jadi kalau tadi ketika evaluasinya masih di tempat kerja, di tempat pelatihan, kalau di evaluasi yang ketiga ini setelah kembali ke tempat kerjanya. Gimana cara mengukurnya? Biasanya ada lembar evaluasi gitu ya, yang akan dibawa oleh peserta pelatihan, dan itu diserahkan ke atasannya. Nanti setelah disepakati 2 bulan atau 3 bulan,
atasannya ini akan mengisi lembar evaluasi tersebut, apakah ada perubahan atau tidak, gitu ya, pada si bawahannya yang jadi peserta pelatihan itu, dan atasan akan mengirimkan ke penyelenggara pelatihan. Biasanya salah satu cara paling mudah itu, tapi tujuannya adalah untuk mengukur perubahan keterampilan. Tentu saja ada cara yang lebih advance lagi untuk mengukur itu, gitu ya. Tapi salah satu cara paling sederhana seperti itu. Apakah dipraktekkan skill yang berubah itu di tempat kerja, gitu ya? Apakah ada dampaknya? Nah, karena perusahaan tidak ingin ya menghabiskan banyak uang untuk mengirim karyawannya keluar ikuti pelatihan, tetapi tidak ada yang bisa dibawa ke kantor lagi, tidak ada hasilnya. Salah satu caranya adalah untuk mengevaluasi efektif atau tidaknya pelatihan dengan ini. Memang efek nggak ke kerjaannya, ke kinerjanya. Nah, yang terakhir ngomongin tadi soal biaya, ada evaluasi ROI atau ROTI gitu ya, Return of Training Investment. Seberapa menguntungkan training ini buat perusahaan? Nah, ini evaluasi level tertinggi gitu ya. Kalau kita bisa melakukan sampai ini bagus sekali. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelatihan tadi itu yang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar, ada nggak sih dampaknya ke keuangan perusahaan selama mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi si orang-orang yang di training tadi gitu ya, kontribusinya seberapa besar sih untuk perusahaan sehingga perusahaan bisa mendapatkan revenue yang mungkin lebih meningkat. Nah, itu ada ilmunya tersendiri ya, untuk mengukur itu. Tapi ini sebagai pengetahuan di awal bahwa efektivitas pelatihan bisa diukur dari keempat level ini. Ya, paling minim adalah evaluasi reaksi. Seberapa happy sih, seberapa bagus sih penyelenggaraan pelatihan kita. Seberapa senang para peserta, seberapa puas dia dengan penyelenggaraan pelatihan kita. Yang kedua, dengan perubahan pengetahuan, ngefek nggak sih di pengetahuan orang, nambah nggak sih pengetahuan para peserta sebelum dan sesudah training. Yang ketiga, skillnya berubah tidak setelah kembali ke tempat kerja, gitu ya. Jadi itu tahapannya, dan yang paling tinggi memang sampai ke return of training investment, ngefek nggak ke keuangan perusahaan. Itu bisa dibilang investasi nggak sih? Investasi itu bisa menghasilkan ya, menghasilkan beneran nggak sih, atau cuman menghabiskan uang perusahaan saja. Nah, ini tentu saja level-level pelatihan, level-level evaluasi pelatihan yang bisa kita lakukan ketika kita besok menyelenggarakan pelatihan atau mungkin mengirimkan staf-staf kita untuk mengikuti pelatihan ya. Seminim mungkin ada evaluasi reaksi ya, untuk kita menjadikan acuan perbaikan penyelenggaraan pelatihan ke depan. Nah, yang berikutnya kita sudah bahas di 4D dan 1E. Nah, dalam konteks pengembangan organisasi, dalam konteks intervensi, training ini bisa diterapkan di level individu, di level kelompok maupun level organisasi gitu ya. Di level individu itu bisa yang sifat-sifatnya individual gitu. Technical training soal emotional regulation misalkan, communication skill yang sasarannya individu. Bukan berarti pesertanya satu orang ya. Pesertanya banyak, klasikal misalkan, tetapi sasarannya adalah individu masing-masing, skill masing-masing individu gitu. Kalau yang sasarannya kelompok, pesertanya kelompok gitu. Pesertanya adalah satu unit kerja itu yang ternyata butuh pelatihan bersama. Misalkan ternyata pelatihan problem solving satu departemen gitu ya, kayaknya kok departemen ini sering konflik atau sering tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Satu departemen 12 orang itu di training bersama. Nah, itu contohnya. Atau ada yang disebut namanya cross training, coordination training. Cross training itu satu tim saling bertukar peran gitu ya, biar bisa saling backup. Nah, itu salah satu contoh training di level kelompok. Nah, di level organisasi misalkan
Ini yang kena, yang jadi pesertanya adalah satu organisasi, berbagai departemen. Misalkan achievement motivation, misalkan semuanya nih kayaknya sedang down motivasinya nih setelah corona misalkan, perlu dikumpulkan dulu, kita refleksi dulu misalkan gitu ya. Atau pelatihan tentang kaizen, tentang kita perlu nih continuous improvement, membuat sesuatu yang baru terus di perusahaan ini biar kita tetap bisa bertahan, ada inovasi, ada kaizen training misalkan, dan seterusnya. Ini contoh-contoh penerapannya sebagai intervensi. Nah ini saja ya, tentu saja sangat tergantung hasil assessment dari yang teman-teman lakukan, mulai dari tadi diagnose, kemudian rumuskan tujuannya, define, kemudian desain ya modulnya, metodenya, kemudian deliver, sajikan dengan baik, kemudian evaluasi seberapa efektif sih pelatihan yang sudah kalian desain dan selenggarakan itu. Nah itu adalah tahap-tahapan proses penyelenggaraan pelatihan secara sistematis. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini teman-teman bisa menerapkan ya, dalam konteks yang terkecil, misalkan di level organisasi teman-teman. Ketika selama ini pelatihan hanya untuk memenuhi kewajiban atau memenuhi proker saja, lakukan itu dengan benar. Mulai dari TNA-nya, lakukan itu benar-benar. Sampai rumuskan tujuan, sampai desain metode dan seterusnya. Dengan itu kita akan punya skill yang baru yang bertambah, yaitu skill mendesain dan mendeliver pelatihan dengan benar. Dan semoga skill ini bisa kalian bawa nanti ketika sudah berada di tempat kerja. Ya, kebetulan kalian masuk di departemen people development atau organizational development, bisa melakukan proses penyelenggaraan pelatihan dengan sistematis dan dengan benar. Dan harapannya bisa menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Demikian perkuliahan kita hari ini mengenai training ya, dalam konteks intervensi human resource management, dan besok kita masih mendiskusikan salah satu bentuk HRM intervention yang lain, yaitu development. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-7 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.